I know gold is not in her. She's a diamond. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Mubarokah dari semester 2 Prodi Hukum Keluarga dan mata kuliah pengantar Hukum Indonesia, dosen pengampu Bapak Nur Habibi MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang hukum perdata. Pengertian istilah hukum perdata pertama kali dikenalkan oleh Profesor Joyo Diguno sebagai terjemahan dari Burgerlich Recht. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah civil rights dan private rights. Dilihat dari ruang lingkupnya, istilah hukum perdata dalam arti luas yaitu meliputi hukum privat material yang sebagai hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Adapun istilah hukum perdata dalam arti yang sempit yaitu sebagai lawan kata dari hukum dagang. Seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara yang menitahkan pembukuan atau kodifikasi hukum di negara Indonesia, terdapat hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum acara perdata, dan hukum acara pidana, serta susunan dan kekuasaan pengadilan. Hukum perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu yang pertama hukum perdata material dan yang kedua yaitu hukum perdana formil. Hukum perdata material lazim disebut sebagai hukum perdata, sedangkan hukum perdata formil disebut hukum acara perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Sejarah hukum perdata. Pada tahun 1807, maka kodifikasi hukum perdata itu yang bernama Kode Civil des Prancis diundangkan lagi dengan nama Kode Napoleon. Kode Napoleon itu sekarang masih berlaku di negeri Prancis, yaitu Kode Civil Prancis. Pada tahun 1807 juga diadakan kodifikasi hukum dagang dan hukum pidana. Dari tahun 1811 sampai tahun 1839, Kode Napoleon ini seperti Kode Prancis lain berlaku juga di negeri Belanda sebagai kitab undang-undang hukum resmi. Setelah akhirnya pendudukan Prancis di negeri Belanda pada tahun 1813, maka berdasarkan pasal kodifikasi Undang-Undang Dasar Negeri Belanda dari tahun 1814, pasal 100, dibentuk suatu panitia yang bertugas membuat rencana kodifikasi hukum Belanda atau kodifikasi hukum nasional. Panitia ini diketuai oleh Mr. J.M. Kemper pada tahun 1776 sampai tahun 1824. Yang menjadi sumber kodifikasi hukum perdata Belanda ialah untuk bagian terbesarnya Kode Napoleon dan untuk bagian kecilnya hukum Belanda yang kuno. Karena peperangan yang mengakibatkan pemisahan antara negeri Belanda dan Belgia, yaitu pada tahun 1830, maka kodifikasi hukum perdata Belanda itu baru dapat diselesaikan pada tahun itu. Diadakan beberapa kitab undang-undang hukum Belanda, yaitu di samping kitab undang-undang hukum perdata Belanda, diadakan juga kitab undang-undang hukum dagang Belanda. Peraturan Susunan Pengadilan Belanda atau RO, Kitab Undang-Undang
hukum acara privat Belanda. Algemene Bepalingen van Wetgeving Belanda, AB Belanda. Di samping itu, sejarah mengenai perkembangan hukum perdata yang berkembang di Indonesia, bahwa hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia sekarang ini merupakan produk hukum perdata Belanda yang diberlakukan asas korrespondensi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan seperti Indonesia ini, yaitu bekas jajahan Belanda, yang sama dengan ketentuan yang berlaku di negeri penjajah. Berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku di Indonesia sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang 1945. KUH Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia. Belum adanya aturan hukum yang baru, maka untuk menghindari kekosongan hukum di Indonesia pada saat itu, berdasarkan aturan peralihan, maka masih berlaku hukum perdata tersebut di Indonesia. Secara yuridis formil, kedudukan KUH Perdata masih tetap sebagai undang-undang, sebab tidak pernah dicabut dari kedudukannya, yaitu kedudukannya sebagai undang-undang di Indonesia. Namun sekarang, KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh. Kenapa? Karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada namanya unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan hukum agraria yang sudah mempunyai undang-undang pokok agraria. Dan selanjutnya yaitu bidang-bidang hukum perdata. Hukum perdata menurut ilmu lazimnya dibagi dalam 4 bagian, yaitu 1. Hukum perorangan atau badan pribadi atau personage rights, memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang seseorang manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum, tentang umur, kecakapan untuk melakukan pembuatan hukum, tempat tinggal atau domisili, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu hukum keluarga atau family rights, yang di dalamnya yaitu memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul karena hubungan keluarga atau kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, hubungan orang tua dan anak, perwalian, kuratele, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu hukum harta kekayaan atau Vermorgen rights, yang di dalamnya memuat peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum seseorang dalam lapangan harta kekayaan seperti perjanjian, milik, gadai, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu average, yang di dalamnya memuat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Selanjutnya yaitu sistematika hukum perdata. Sistematika hukum perdata menurut undang-undang yaitu susunan hukum perdata sebagaimana termuat dalam BW yang terdiri dari 4 buku. Buku yang pertama yaitu tentang orang atau van personen, yang di dalamnya yaitu memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga, dan buku ini terdiri dari 18 bab. Buku kedua yaitu tentang benda atau van zaken, yang di dalamnya memuat hukum kebendaan serta hukum waris, dan buku ini terdiri dari 21 bab. Yang ketiga yaitu tentang perikatan atau van verbintenisme, yaitu memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Dan buku ini terdiri dari 18 bab. Dan buku yang keempat yaitu tentang pembuktian dan daluarsa atau Van Bewijs and Verzaring, yang mana di dalamnya memuat ketentuan alat-alat bukti dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Dan buku ini terdiri dari 7 bab. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari pemaparan saya, karena kekurangan itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know gold is not in her